Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita ada di workshop HIS untuk kita lihat proses kerja HIS ini. Dan ini mobilnya datang dari Kota Malang, Jawa Timur guys ya. Akan modif ini kelas yang medium ya. Di tahap-tahap awal setelah jok ini dibongkar tuh ada segitu banyak guys. Wah, itu bongkaran 3 mobil tuh guys. Ya, nanti akan kita simpan dulu di gudang, apakah nanti akan diambil oleh ownernya atau enggak kita belum tahu ya. Ini langkah pertama kita kupas dulu perdam asli mobil ya guys ya, makanya ini warnanya beda, ini udah nggak ada lagi karena nanti akan kita pasang perdam kita full. Setelah kita pasang perdam full, kita pasang bracketnya jok, kita lakukan pengelasan, kita pasang lantainya ya. Ownernya pilih yang tipe medium, jadi cover pilarnya ini nanti pakai langsung dikerjakan tanpa ada cover yang hard covernya. Juga kalian bisa lihat ini nggak ada kabel apapun ya, kabel-kabel yang ada ini kalian lihat, ini hanya untuk kabel lampu guys, kabel lampu. Ini kabel yang kecil untuk kabel USB charging ya, jadi sama sekali nggak ada. Dan akan kita bikin instalasi baru di bagian samping kiri kanan dan di atas mobil ini. Di lantai kita nggak ada instalasi apapun karena akan riskan kalau terjadi troubleshooting atau kabel putus, karena kalau lantai kita pasang dengan cara permanen guys ya. Kenapa permanen? Kalau kita bikin bisa dibongkar pasang berarti dia akan berupa karpet ya. Kalau karpet kalau kena air juga nggak bagus, endingnya juga kalau yang ujung-ujung akan melengkung ya. Kita butuh lantai ini flat rata, jadi kita antisipasi seperti itu guys. Oke, seperti ini ya. Kalau kalian mau lihat awalannya seperti ini, dan nanti jadinya harus mewah seperti yang biasa kita kerjakan. Ya, kemarin satu customer sampai video call sama saya. Karena apa guys? Kaget ya. Pak, ini bener Pak, HIS itu seperti ini? Iya. Oh, nanti bisa jadi bagus seperti yang di video Bapak? Bisa Pak. Oh ya udah, kirain tuh saya salah pesen, saya salah beli. Karena ketika dia lihat terlalu standar guys, ya dia bingung, ini mobil segini kok segitu mahal ya, pesennya susah, nanti waktunya dapat masih harus bikin. Ini bener nggak mobilnya, unitnya salah tipe atau enggak? Tapi ya itulah guys ya, serunya pekerjaan modifikasi di hal-hal yang seperti ini ya. Ketika customer melihat kondisi mobilnya udah hancur, ketika keluar ngelihat wow, itu kepuasan tersendiri buat kita guys ya. Serunya dunia modifikasi yang selama ini kita geluti guys. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita sudah ada di dalam kabin HIS Premio ya, yang udah kita modif luxury, dan ini dari yang tipe medium. Tipe ini untuk kapasitas 9 orang penumpang guys. Jadi ada 2 yang tipe jok yang VIP, kemudian yang baris kedua 2+1 ya di sini, kemudian yang baris ketiga untuk 4 orang guys ya. Yang 4 orang kita ubah guys. Ini ubahan dari jok original yang 222 kita ubah jadi seperti ini guys ya. Jadi 2+1+4. Kenapa seperti itu? Sesuai permintaan ya. Ini untuk orang banyak ya, ini mungkin untuk ownernya atau orang tua, karena ini untuk mobil keluarga rencana ya. Oke, kita bahas sekarang mulai dari depan ya. Jok ini tipe yang jok luxury kita yang tipe paling standar, dilengkapi elektrik ya. Elektrik reclining, elektrik untuk juga leg restnya
Maju mundur juga elektrik nih guys. Ini memang permintaan dari ownernya ya, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya yang di dominan warna hitam. Kita kali ini di warna light beige, dan door trim juga kita bikin sama light beige, jadi tampilan lebih terang, lebih ceria. Tapi di partisi kita pakai yang tetap warna hitam ya, untuk menghindari kotor. Kalian bisa lihat finishing kita guys ya, kita terus perbaikin, dan kalian bisa lihat kita pakai bahan juga yang berbeda, kita kerjakan dengan ketelitian juga yang berbeda ya guys ya. Kita berikan cover seperti ini supaya juga kelihatan lebih mewah ya. Di sini kita pakai bahan sintetis yang bukan yang polos, tapi ada motifnya seperti ini ya, wajik-wajik. Di atas ini kita pakai warna black glossy seperti ini guys ya. Kemudian tampilan black glossy itu nggak berhenti cuma di kiri kanan, tapi di head unit pun juga kita pakai yang sama ya, sehingga tampilannya juga lebih mewah ya. Ini desain seperti ini bukan kita dapat tiba-tiba saja ya, tentu kita lakukan dengan begitu banyak pertimbangan ya, dari ketinggian, dari kelegaan, dari pandangan ke depan, dari fungsional, itu kita semua pertimbangkan guys ya. Tombol-tombol lampu ada di tengah yang untuk mempermudah penjangkauan oleh yang lain-lain ya. Ini lampu baja ya, ada di setiap baris, dari baris 1, baris 2, baris 3 kita tambahkan lampu baja. Kalau yang baris pertama mau nyala sendiri, yang lain mau dimatiin juga bisa ya. Jadi butuh membaca, butuh aktivitas apa, yang lain mau dimatiin bisa, yang lampu ini juga mau dimatiin bisa ya, ada dimmernya. Mati sendiri satu, yang pinggir pakai dimmer, kemudian yang lain-lain juga lampu di kompartemen ini dan yang di ambient slide samping kita jadiin satu saklar ya guys ya. Audio ini dilengkapi dengan head unit Android, ini pakai yang tipe agak ringan ya harganya, di RAM 2. Kemudian roof monitor ini, TV kita pakai juga Smart TV guys, yang bisa kita buka pakai remote. Nah, kalian bisa lihat turunnya juga smooth banget. Oke, ini Smart TV-nya 32 inch. Suara dari ini bisa langsung terkonek juga ke audio seperti halnya juga yang ini. Kenapa kita pakai dua guys? Yang satu ini untuk ketika kita mungkin cuma mau kepingin dengar musik ya, kita nggak mau lihat TV, kita bisa dengerin pakai ini, dan TV bisa kita lipat ya. Tapi kalau kita kepingin rame-rame karaoke sama keluarga sama rekan ya, kita bisa buka dan audio juga tetap bisa masuk ya. Tapi kalau share gambar dari Android ke sini itu kita nggak saranin, karena gambarnya kualitasnya akan juga menurun ya, karena ada kabel yang tentu juga menimbulkan tahanan ya, jadi kayak kualitas gambarnya ada penurunan ya. Speaker kita semua posisikan di tempat-tempat yang tersembunyi, nggak kelihatan ya guys ya. Jadi kalau kita buat lebih detail lagi, apa saja sih yang kita kerjakan untuk di HS Premio ini ya. Satu, dari kabin depan ya. Kabin depan jok original ini kita retrim ya, kita ganti bajunya untuk jadi senada sewarna dengan yang jok di bagian belakang guys. Ya, kemudian panel-panel head unit, panel power window, ya setir juga itu kita rajut semua, kita pasang juga karpet-karpet yang bagus, colokan listrik juga ada di bagian depan. Spion DVR kita tambahkan untuk bisa si sopir itu melihat ke belakang, karena kalau seperti ini kan kalian bisa lihat ini udah si sopir nggak bisa lihat ke belakang sama sekali, udah ketutup sama jok. Belum lagi kalau TV kebuka ya guys ya, ini sama sekali sopir udah nggak bisa melihat ke belakang, jadi butuh spion DVR ya, udah kita tambahkan. Oke. Kemudian dari plafon ya, kita bikin senada dengan yang plafon di belakang dan rapi ya. Kemudian di bagian tengah ini kita berikan lampu juga supaya di area sini nggak gelap ya. Tentu juga dengan sebuah pertimbangan seperti itu kita finishing guys ya. Dudukan-dudukannya seperti ini, speaker ini, isi double blower belakang untuk nyedot anginnya ada di sini, semua udah kita rancangkan seperti ini. Yang di belakang sini ya, ini kan untuk kabin penumpang ya, kabin dari owner yang memang bikin mobil ini untuk kebutuhannya, dia kepingin nyaman. Dari lantai ya kita tambahkan lantai dengan
finishing kayu seperti ini. Selain ini kita juga ada yang finishing menggunakan bahan seperti marmer. Ya, itu kita pakai juga, ada yang bahan tipis, ada yang bahan tebal, macam-macam banget guys. Ya, kemudian di jok ini kita pakai yang VIP tipe standar seperti ini. Kemudian baris kedua juga udah kita ganti, dan baris ketiga ya. Kita biasanya kalau untuk yang di kabin belakang ini kita sarannya 2, 2, 3. Itu yang paling oke, yang paling longgar, dan tampilan juga paling mewah guys ya. Tinggal joknya kepingin pakai yang kelas seperti apa. Kemudian di bagian samping, di cover jendela ini, ya ini pakai yang tipe medium, jadi langsung finishing seperti ini. Tapi juga ada juga kita yang pakai hard cover guys, jadi berkesan lebih mewah. Dan tirai ini kita bisa pakai yang naik turun ataupun elektrik. Ya kalau yang model seperti ini kita cuma bisa manual. Ya kita perlu tambahkan tirai dan peredam dan yang macam-macam ini karena apa guys? HS Premio ini ya kekurangannya adalah pendinginan di kabin belakang itu kurang karena evaporator hanya segede ini guys. Ya, ada di sisi di bagian ini nggak terlalu gede. Ya jadi pendinginannya istilahnya mobil ABS jemur akan butuh waktu. Jadi pemasangan tirai dan kaca film yang bagus akan sangat-sangat membantu. Ya. Kemudian kaca film ya kita pakai yang bagus juga ya dari Ice Mio. Karena tolak panasnya mencapai 85% guys. Jadi bagus banget untuk kabin yang punya masalah seperti ini. Oke, sekarang kita lihat yang di bagian kedua. Baris kedua, apakah jok dengan 2+1 ini akan membuat tempat duduk ini jadi sempit guys ya. Ternyata kalian bisa lihat di sini ya, lutut saya masih cukup jauh. Ya, tinggi saya 170. Saya duduk dengan nyaman juga masih bisa ya. Tapi ini nggak bisa tidur lagi karena memang pakai tipe yang ini. Lebih tegak lagi bisa, ya cuman di 2 posisi. Leg rest kita nggak tambahkan untuk baris kedua karena juga nggak bisa dipakai. Ya, nggak bisa dipakai. Colokan-colokan listrik 220 udah kita pasang juga. Jadi kita mau ngecas laptop, ngecas handphone itu bisa. Ya, juga ada kulkas tuh guys, itu kita tambahkan karena permintaan dari owner, guys. Ya kita tambahkan kulkas, kita taruh di depan supaya mudah menjangkaunya. Ada tipe-tipe yang lain yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang muat cukup banyak guys, tapi ya juga makan space cukup banyak. Ya, oke, yang baris ketiga kita lihat. Ya, lantai kita tambahkan lebih tinggi sedikit supaya kaki nggak ngegantung. Jarak di atas masih sekian. Speaker ada di bagian atas ini, tapi udah kita tuning, udah kita setting supaya nggak mengganggu. Jadi penumpang dari depan, dari baris pertama, kedua, dan ketiga ini bisa ngobrol dengan leluasa sambil dengerin musik guys. Ya seringkali mungkin kita denger musik sambil teriak-teriak, yang depan mungkin kepingin denger musik, yang belakang pengen ngobrol, ini saling mengganggu ya. Tapi kita udah setting, kita udah aturin bahwa semua bisa denger musik dengan enak dan ngobrol pun dengan enak. Seperti itu guys. Jadi ini kaki masih tetap longgar, tuh, kalian bisa lihat di sini kaki saya masih tetap longgar. Colokan listrik ada di 4 posisi. Ya di belakang kiri kanan, di bagian kedua kiri kanan, di bagian depan cuma kanan karena bagian kirinya untuk pintu untuk buka tutup. Ya, ini lampu baca, ya masih semuanya oke, enak. Ya untuk ke bagasi juga masih ada jarak seperti ini. Ya di sini juga mic karaoke kita tambahkan ya, mic-nya seukuran ini cukup kecil, bisa dicas. Jadi sambil perjalanan sambil bisa menikmati karaoke ya guys ya. Ini kulkasnya, kalian bisa lihat di sini -2. Jadi suhu di dalam kulkas ini udah -2. Ini nyala dari mobil berhenti sampai jadi -2 ini paling 30 menit guys ya. 30 menit udah bisa langsung jadi adem ya. Sampai es batu pun juga bisa nih. Jadi bukan sekedar cool box, tapi ini bisa untuk jadi freezer ya. Yuk sekarang kita lihat di eksterior ya guys. Dan ini tampilan belakangnya ya guys. Body kit udah kita ubah model Velfire. Lampu juga udah kita ganti. Pintu udah sliding ya. Pintu sliding otomatis udah jadi kelengkapan standar buat kita. Karena pintu HS Premio ini cukup besar ya. Kalau kalian bandingkan dengan Alphard yang cuma segini. Ya. HS Premio ini cukup besar, jadi buka tutupnya akan berat. Ya, buka tutupnya akan berat. Ya Pak. Ya Pak. Pagi. Ini melihat ini Alphard. Iya Pak, ya Pak.
Ya. Ya ini bagasi elektriknya udah kebuka. 300 ya. Mantap ya. Ini kalian bisa lihat bagasinya masih cukup longgar, bisa barang bisa masuk ke sono. Ini box subwoofer. So, kalian bisa lihat juga serapi apa pemasangan plafon kita ya. Kita potong dengan garis lurus ya, nggak berkelok-kelok ya. Bagasi juga sama, udah kita bereskan semua. Apar ada di belakang. Oke. Sekarang kita lihat, awas Pak. Oh iya ya. Sekarang kita lihat di bagian depan mobil ini guys ya. Dan ini lampu guys, lampu original ya. Kita sudah modifikasi seperti ini, ada alisnya. Ini ada covernya juga, jadi nggak kelihatan bolamnya tapi kelihatan menyala aja. Lampu ini kalian bisa lihat pakai biled proyektor ya. 3 in dan 2,5 inch untuk keduanya nyala bebarengan ya. Jadi 4 lampu nyala bebarengan, bisa main jauh dekat ya. Kemudian ini tampilan depan kita ubah model ala-ala Velfire lengkap dengan fog lampnya guys. Ya, jadi kendala lampu udah nggak ada lagi di mobil ini, akan top chair aja, jos aja nih guys. Bodi mobil udah di coating ya, ini lagi dibersih-bersihkan karena semalam hujan di Semarang, ini lagi kita bersih-bersihin. Sebentar mau diambil oleh ownernya ya. Ini udah licin guys. Kita pakai coating kita Gold Series yang 2 layer ya, untuk melindungi akan mobil ini tetap kinclong. Dan kedua, karena ini mobil istilahnya mobil komersial ya guys ya, kilapnya kinclongnya berbeda dengan mobil-mobil yang MPV premium ya. Oke, di sini kalian juga bisa lihat nih ada Alphard Velfire yang lagi modif juga, sebentar juga akan diambil dari Jogja orangnya ya. Habis coating juga sama kita pakai yang 2 layer juga. Oke, ban velg udah kita ganti, kaki-kaki kita ganti juga ya, supaya bandingannya oke. Jadi secara driver bisa setir mobil ini dan merasakan mobil ini bertenaga dan stabil. Jadi mau manuver nikung kayak apa juga akan oke banget. Kemudian secara bandingan mobil ini juga lebih enak karena kaki-kaki udah kita modifikasi ya. Kalian tadi bisa lihat dengan beban mobil yang sebegitu berat ya. Dan nanti akan ada juga penumpang-penumpang dan barang-barangnya. Mobil ini akan makin berat guys. Ketika berat pasti akan yang terjadi adalah limbung ya. Jalan di kecepatan 80-100 pasti akan limbung. Belum lagi kalau jalanan jatuh di jalanan kita yang nggak rata ya, akan makin nggak karuan. Jadi kaki-kaki juga kita bereskan, kita ganti shock, kita pasang stabilizer ya. Banyak hal yang kita lakukan untuk kaki-kaki. Jadi secara driver akan pede bawa mobil tenaga besar karena ada Hurricane XCS Superfast dan EVC throttle-nya. Ya, itu akan membuat mobil ini sangat-sangat responsif, dan ketika harus manuver nikung pun naik ya, misal kayak kita di Semarang mau ke Solo, tolnya kan naik terus tuh guys, nggak akan pernah kehabisan tenaga ya. Nggak usah takut juga, wah mobil manual nggak enak di setirnya, mobil ini enak banget dibawa, bener guys ya. Karena saya termasuk orang yang enjoy dengan nyetir, dengan perjalanan jauh dengan nyetir, itu saya enjoy ya. Kita dapatkan bisa di mobil ini. Dan untuk penumpang di kabin belakang, ademnya dapat, tenangnya dapat, audio dapat ya. Mau tidur, mau ngobrol sama keluarga, sama rekanan, itu udah bukan masalah lagi. Oke guys, seperti itu. Kalau kalian ada HS yang akan kalian modifikasi atau mobil apapun, kalian bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita akan lakukan konsultasi ya, kita bisa ngobrol, kita akan konsultasi apa aja yang ingin kalian lakukan dengan modif mobil kalian untuk bikin nyaman, bikin keren lagi, seger lagi, kekinian ya. Seperti itu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membuat YouTube channel kita ini makin berkembang. Ya, subscribe supaya kalian juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lagi tentang modifikasi otomotif terkini dari Garuda Jaya. Thank you atensinya guys, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.